Semua wajah-wajah hamba Tuhan yang dipakai Tuhan di Indonesia, kau pasang di thumbnailmu. Dan kau beri tengah-tengah, treng. Hei, siapa yang angkat kau jadi hakim? Berani sekali kamu. Orang kalau iri itu biasanya memang tanda tak mampu. Tidak mungkin Pendeta Gilbert Lumoindong ngomongin jelek saya, nggak mungkin. Tidak mungkin sahabat saya Pak Daud Tony ngomongin jelek saya, tidak mungkin. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Berton Nababan. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Apa kabarnya? Saya tetap berharap dan berdoa Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat-sehat, tetap semangat, tetap bersukacita, andalkan Tuhan. Dan jangan lupa bersyukur kepada Tuhan, sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini saya rindu untuk membahas satu topik yang menarik untuk kita renungkan dan pikirkan bersama, berkaitan dengan adanya ungkapan atau pernyataan yang disampaikan oleh seorang yang mengaku diri sebagai teolog, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, tetapi hidupnya di media sosial lebih dominan untuk mengkritik, menuduh, memfitnah orang lain, sesat, palsu, penuh dengan penipuan. Secara khusus, pernyataan-pernyataan seperti ini dialamatkan kepada beberapa hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan secara unik dengan karunia-karunia khusus yang Tuhan berikan, dan tentunya tetap berdasar dari karunia yang terdapat dalam Alkitab. Nah, pada kesempatan ini saya rindu untuk menunjukkan orang-orang yang suka nyinyir, nyeleneh, menyerang, menyudutkan, bahkan tanda petik membunuh karakter pelayan Tuhan atau hamba Tuhan dengan konten yang dia muat di channelnya. Secara khusus saya soroti kepada seorang yang masih sebetulnya muda, yaitu seorang bernama Patrick Smith. Kalau Bapak Ibu Saudara nanti memperhatikan di channel YouTube-nya, banyak sekali mengkritisi hamba-hamba Tuhan. Bahkan sepertinya Patrick Smith ini sudah mempertaruhkan seluruh hidupnya, mayoritas waktunya untuk menyindir, mengkritik, menyalahkan, memfitnah, menuduh penipu, sesat, palsu para pelayan atau hamba Tuhan yang lain, yang mana secara khusus beliau menunjukkan kritikannya kepada hambanya Pastor Andi Simon. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, beberapa hari yang lalu hambanya Pastor Andi Simon memberikan sebuah pernyataan yang begitu keras dan tegas. Nasihat yang lahir dari kasih. Bagaimana supaya orang ini sadar, bertobat, dan berubah. Tetapi ternyata Bapak Ibu Saudara, beliau bukan justru sadar, merendahkan hati, mengevaluasi diri, introspeksi diri di hadapan Tuhan tentang apa yang telah beliau lakukan selama ini, ternyata telah menimbulkan roh kebencian, ketidaksukaan. Coba lihat di dalam kolom komentar. Mayoritas yang memberikan komentar adalah orang-orang yang tidak suka dengan cara, pemikiran, pandangan, dan pendapat serta tuduhan yang dilontarkan oleh Patrick Smith secara khusus kepada hambanya Pastor Andi Simon. Beliau sering mengungkapkan di dalam judul-judul kontennya, pendeta penyembuh. Dari judul itu saja sudah ada penyesatan.
Bahkan sampai ada julukan kepada hambanya Pastor Andi Simon, pastor penyembuh jalanan. Hal itu muncul bukan dari diri hambanya Pastor Andi Simon yang menyebutkan bahwa dia adalah penyembuh jalanan. Itu muncul dari orang-orang atas reaksi yang terjadi akibat dari apa yang dilakukan, diperbuat dan dikerjakan oleh hambanya Pastor Andi Simon. Nah, pada kesempatan ini secara khusus saya menyoroti pernyataan yang begitu tegas dari hambanya Pastor Andi Simon bahwa seseorang itu suka nyinyir, nyeleneh, hanya mengkritik, mengomentari, cuap-cuap, bahkan menuduh palsu, sesat, tipu-tipu. Menurut saya hal ini mau menebarkan ketidaksukaan, ketidaksenangan, bahkan kebencian kepada orang-orang lain. Padahal ciri khas kekristenan adalah kasih. Itu sebabnya Pastor Andi Simon menegaskan, bahkan mengambil sebuah konklusi atau kesimpulan. Jangan-jangan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang iri hati. Dan saya mau kasih tahu, saya sependapat dan setuju dengan apa yang dikatakan hambanya Pastor Andi Simon, bahwa iri hati adalah tanda tak mampu. Bahkan sampai beliau menyebutkan dua hamba Tuhan terkenal dan populer di Indonesia, yaitu hambanya Pendeta Gilbert Lumaindong dan juga hambanya Pendeta atau Evangelis Daud Tony. Apa yang dikatakan oleh hambanya Pastor Andi Simon untuk kita bisa mengerti dan memahami secara lengkap? Mari kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Kau mau sesuatu, kata Yakobus 4 ayat yang kedua, tapi kamu tidak memperolehnya. Kamu kesal. Akhirnya kamu membunuh. Kau bunuh dengan mulutmu. Semua wajah-wajah hamba Tuhan yang dipakai Tuhan di Indonesia, kau pasang di thumbnailmu. Dan kau beri tengah-tengah. Treng. Hei, siapa yang angkat kau jadi hakim? Berani sekali kamu. Biarlah masing-masing mengerjakan panggilannya. Orang kalau iri itu biasanya memang tanda tak mampu. Saya sebut nama saja. Tidak mungkin Pendeta Gilbert Lumoindong ngomongin jelek saya, nggak mungkin. Kenapa? Karena dia sibuk dipakai Tuhan dengan karunia pelayanannya. Tidak mungkin sahabat saya Pak Daud Tony ngomongin jelek saya, tidak mungkin. Dia sibuk dan dia dipakai Tuhan lebih luar biasa daripada Pastor Andy sendiri. Jadi tidak mungkin orang-orang yang dipakai Tuhan dengan benar lalu menjelekkan orang lain. Tidak mungkin, saudara-saudara. Kalau sampai terjadi korslet, ada yang salah di sana. Baik Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya mau menegaskan kepada kita semua, kalau kita suka iri hati kepada orang lain, maka yang jelas saya sependapat dan setuju dengan pemikiran yang berkata demikian. Saya iri hati kepada orang lain, berarti orang lain itu punya kelebihan yang tidak saya miliki. Saya setuju dengan yang dikatakan oleh hambanya Pastor Andi Simon. Sepertinya Patrick Smith ini iri hati kepada Pastor Andi Simon yang sudah populer, terkenal, dipakai oleh Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, termasuk tidak dibatasi oleh batasan suku, ras, golongan, agama manapun. Siapapun yang datang, yang rindu untuk didoakan, yang percaya akan aliran mujizat kesembuhan, yang masih percaya bahwa kuasa Yesus masih bekerja sampai sekarang. Siapapun yang datang, tidak pernah dibeda-bedakan apa agamanya, warna kulitnya, suku mana, tidak, saudara. Bahkan beberapa hari yang lalu saya mengunggah sebuah video, tentunya cuplikan daripada pelayanan yang dilakukan oleh hambanya Pastor Andi Simon. Seorang ibu datang dari Depok membawa anaknya yang sakit, dengan jelas-jelas berkata, karena saya yakin ada Kristus di dalam diri Pastor Andi Simon. Tapi Patrick Smith, pendeta-pendeta senior dan besar yang sudah melalang buana pelayanan kemana-mana, berkata bahwa yang ada dalam diri Pastor Andi Simon adalah sihir, hipnotis, sesat, palsu. Itulah makanya saya buat satu konten saya dengan judul Dunia Sudah Terbalik. Orang-orang
yang masih berkeyakinan beragama lain percaya bahwa ada Kristus dalam diri hambanya Pastor Rani Simon. Sedangkan Patrick Smith dan kroni-kroninya tidak percayakan hal itu. Bahkan setan, iblis, Beelzebul dan lain sebagainya yang ada dalam diri orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Ini kan sudah aneh. Dunia sudah terbalik. Tetapi Bapak Ibu Saudara, memang kita harus menyadari bahwa hal ini bisa terjadi oleh karena adanya keangkuhan, kesombongan, kecongkakan tinggi hati. Bahkan termasuk di dalamnya adanya iri hati akan pemakaian Tuhan secara luar biasa kepada orang lain. Saudara dikasih Tuhan, saya sangat sependapat dan setuju dengan apa yang dikatakan oleh hambanya Pastor Rani Simon. Tidak mungkin Pendeta Gilbert Lumoindong akan menghabiskan waktunya untuk ngomongin jelek hambanya Pastor Rani Simon atau pelayanan yang dilakukan. Tidak mungkin. Kenapa? Karena Pendeta Gilbert Lumoindong sibuk dengan karunia, talenta, potensi, peluang, kesempatan besar yang Tuhan berikan kepadanya dalam melayani tubuh Kristus, gereja Tuhan dimanapun, kapanpun, dalam situasi, kondisi apapun. Tetapi orang yang suka nyinyir, orang yang suka memfitnah, menuduh orang lain palsu, sesat, sihir, tipu-tipu, dan lain sebagainya, karena kurang kerjaan, menurut saya ada benarnya. Jangan-jangan ini Patrick Smith tidak ada lagi pekerjaan lain, maka tugasnya dengan berlabelkan atau berlindung di belakang slogan yang dahsyat dan luar biasa. Aku mau membenteng kebenaran, tetap akan melawan segala kesesatan, kepalsuan, kebohongan, sekalipun langit runtuh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau mengingatkan kepada setiap kita, tubuh Kristus, gereja Tuhan dimanapun, warna kekristenan itu adalah kasih, bukan keangkuhan, iri hati, kesombongan. Sama seperti yang disebutkan oleh hambanya Pastor Rani Simon dalam kesempatan lain. Karunia mujizat ada, karunia kesembuhan ada, tapi karunia iri hati dan karunia cuap-cuap tidak ada dalam Alkitab. Apalagi cuap-cuap yang dimaksud itu secara fokus adalah untuk menjelek-jelekkan, untuk menyudutkan, untuk memfitnah, untuk membunuh karakter orang lain, bahkan juga untuk menghancurkan pelayanannya. Saya kasih tahu kepada Patrick Smith, kalau Tuhan yang sudah mengangkat hambanya Pastor Rani Simon, apapun usaha Anda, apakah dengan maksud dan tujuan supaya banyak pengunjung atau viewer atau pelanggan, subscriber, sehingga AdSense-nya naik, itu urusan Anda. Tapi sekalipun kakimu menjadi kepala, kepala menjadi kaki, apapun usaha yang kau lakukan untuk coba membusukkan atau coba untuk membunuh karakter dari seseorang dengan tuduhan-tuduhan nyeleneh, nyinyir, palsu, omong kosong yang kau ucapkan, Tuhan tidak akan pernah meridoi dan merestui apa yang kau lakukan. Karena apa? Karena engkau melakukannya dengan segala keangkuhan dan kesombongan, bukan dengan ketulusan, kemurnian dan kerendahan hati. Bahkan cara bicaramu pun arogan. Saya kasih tahu itu. Arogan sekali cara bicaranya. Merasa diri paling jenius, paling pintar, paling cerdas, padahal masih anak kemarin sore yang sebetulnya masih punya kesempatan, peluang, potensi besar ke depan dipakai oleh Tuhan, kalaulah ada sikap kerendahan hati. Saya mau kasih tahu kepadamu Patrick Smith, engkau tidak akan dipakai oleh Tuhan lebih dan lebih lagi kalau tidak mengubah cara berpikir, sikapmu kepada hamba-hamba Tuhan yang diurapi dan dipakai oleh Tuhan. Ini penting. Makanya kedua, hambanya Pastor Rani Simon mengatakan, tidaklah mungkin sahabatnya Daud Tony akan menjelek-jelekan Pastor Rani Simon dan pelayanannya. Oleh karena
Bapak Daud Tony sibuk melayani di mana-mana dalam berbagai peluang dan kesempatan. Hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Dan hambanya Bapak Daud Tony benar-benar secara maksimal dan optimal memfungsikan, menggunakan setiap peluang kesempatan, memakai potensi, karunia, talenta yang Tuhan karuniakan kepadanya. Oleh karenanya, marilah masing-masing kita hidup sesuai dengan panggilan dan pilihan kita secara khusus dalam tubuh Kristus, dalam gereja Tuhan. Apa yang menjadi potensi, karunia, talenta yang secara spesifik Tuhan kasih kepada kita, mari kita berfungsi secara optimal maksimal di sana, sehingga hidup kita boleh membangun tubuh Kristus, hidup kita boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Hidup kita bermanfaat dan berguna bagi sesama manusia, terlebih khusus bagi tubuh Kristus. Bahkan melalui kehidupan kita, orang lain akan melihat bahwa Yesus benar-benar hidup melalui kehidupan kita. Dan itu terlihat dari perkataan kita, kelakuan kita, cara bicara kita. Apakah merusak atau membangun? Apakah menyalahkan atau memberikan dukungan? Kiranya apa yang saya sampaikan ini, dan juga apa yang disampaikan hambanya Pastor Rani Simon, bisa semakin menyadarkan kita semua untuk benar-benar hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dan kehendaki. Bahkan berfungsilah secara optimal, maksimal, efektif, efisien, sesuai dengan potensi, karunia, talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Kepadamu, Patrick Smith, ingat baik pesan hambanya Pastor Rani Simon. Iri hati tanda tak mampu. Orang yang dipakai oleh Tuhan, orang yang diurapi oleh Tuhan, tidak mungkin sibuk mengkritik, memfitnah, menuduh palsu, sesat, pakai ilmu sihir, hipnotis, kundalini, dan lain sebagainya. Dia akan sibuk melayani bagaimana hidupnya menjadi berkat bagi orang lain. Untuk itu, Patrick Smith, segeralah sadar dan bertobat kawan. Kembalilah kepada kasih yang mula-mula. Jangan hanya sibuk mencampuri urusan orang lain. Ingat satu pesan penting. Tuhan memang melihat hati kita semua. Tapi sesama kita manusia, terlebih khusus sesama orang percaya, melihat apa yang menjadi buah kita dalam pelayanan. Sudahkah kita berbuah bagi kemuliaan Tuhan? Sudahkah kita bermanfaat bagi sesama manusia? Itu yang perlu kita pikirkan dan renungkan bersama dalam perjalanan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.